Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap keadaan sehat walafiat ya. Di sini hari Selasa, seperti biasa Pak Septa akan menemani kalian untuk belajar. Nah, hari ini kelas 4 ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Mudah-mudahan belajar kita hari ini memberi manfaat ke depannya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silahkan kalian menyiapkan buku, yaitu buku mass media seperti yang kalian pakai di sekolah dulu, seperti ini. Nah, untuk hari ini materi kita yaitu latihan kebugaran jasmani pelajaran 5. Sudah dibuka semuanya. Sebelum ke materi, kita hangatkan dulu ya kan pikirannya ya kan. Sebenarnya kebugaran jasmani itu apa sih ya kan? Kalian pasti sebelumnya sudah pernah dengar, sudah pernah belajar atau sudah pernah mengetahui kebugaran jasmani itu apa? Kenapa kok perlu dilatih ya kan? Nah, di sini Pak Septa bacakan ya. Kebugaran jasmani berpengaruh terhadap aktivitas setiap orang. Orang yang bugar mampu menjalani aktivitas seharinya tanpa kelelahan yang berarti. Jadi, jika kebugaran jasmani seseorang itu baik, ya, di situ seseorang itu akan tidak mudah capek, dan walaupun capek, itu kembali bugarnya itu waktunya sangat cepat. Nah, mungkin kalian di umur sekarang ini pasti kebugaran jasmaninya baik. Ya. Di sini sebaliknya, jika orang yang kebugaran jasmaninya kurang baik, dia akan mengalami kelelahan yang sangat berarti. Ya, seumpama setelah bermain sepak bola 1 jam, itu rasanya sudah lelahnya minta ampun. Tidur 1 jam, bangun malah badannya sakit. Itu kebugarannya kurang baik. Nah, di sini jika kebugaran kalian kurang baik, berarti kalian perlu berlatih. Bagaimana cara melatihnya? Nah, silahkan kamu buka halaman 69. Nah, di sini kalian simak. Latihan kebugaran jasmani adalah jenis latihan fisik yang melalui beberapa gerakan anggota tubuh atau gerakan tubuh secara keseluruhan. Ya. Berarti jika kamu kebugaran jasmaninya kurang baik, kamu bisa melakukan beberapa latihan. Ya, di antaranya yaitu latihan kekuatan, latihan kecepatan, latihan daya tahan, latihan kelenturan, dan latihan keseimbangan. Sekarang kita mulai dari latihan kekuatan. Nah, di sini Pak Septa menyiapkan bagan seperti berikut agar belajar kita lebih mudah. Nah, kelihatan kan dari situ? Perhatian, yang pertama, supaya menunjang tubuh kita, kebugaran kita semakin baik, yang pertama kita harus latihan kekuatan. Ya. Latihan kekuatan yaitu sangat penting dilakukan, merupakan penunjang utama untuk melakukan segala aktivitas. Kekuatan tubuh perlu dilatih, ya kan? Latihan kekuatan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Nah, di sini untuk latihan kekuatan itu apa aja? Banyak. Untuk melatih otot yang lebih spesifik, ya kan? Kita melatih otot lengan. Nah, otot lengan mulai dari pangkal sini sampai ujung tangan. Itu bisa dilatih dengan cara pull up, yaitu mengangkat tubuh dengan posisi bergelantungan di
suatu benda atau tempat yang kuat untuk menggantung. Yang kedua yaitu bisa berlatih push up, yaitu bisa melatih otot lengan. Ya, push up pun juga ada caranya. Badan harus lurus, repetisi 8, diulang selama 3 kali dengan mode istirahat 1 menit. Ya. Kalau tidak kuat bagaimana Pak? Dikurangi repetisinya. Jika 8 menjadi 5. Jika tidak kuat lagi menjadi 3. Ya, berarti 1, 2, 3 istirahat. Lagi setelah 1 menit 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 3 kali. Besoknya dicoba lagi, besoknya dicoba lagi. Otomatis kalian repetisinya akan naik sendiri. 3 itu terasa ringan, besoknya naik lagi 4, besoknya naik lagi 5. Terus untuk melatih kekuatan otot perut, kamu bisa menggunakan sit up, yaitu dengan posisi berbaring, ya, seperti gambar ini. Kaki ditekuk, kepala memegang bagian belakang. Terus perutnya ditarik, dilepaskan lagi, tarik, dilepaskan lagi. Jumlahnya seperti push up tadi. 8 repetisi, istirahat 1 menit, diulangi lagi 3 kali. Jika tidak kuat, dikurangi repetisinya. Terus, untuk melatih otot tungkai. Ya, apa itu tungkai? Tungkai itu adalah dari pangkal paha sampai ujung kaki, sampai jari. Itu namanya tungkai. Nah, terus, selanjutnya, kamu buka halaman 70. Nah, di sini ada cara push up dan sit up yang benar, ya kan? Gambarnya seperti ini. Nah, kamu bisa dilihat di buku ya. Nah, ini push up yang benar. Terus caranya sudah tertera di sini, ya kan? Ya, cara melakukan push up yang benar. Nah, untuk yang ini halaman 71, ini adalah cara sit up. Nah, posisinya seperti ini ya kan. Berarti 1 kali angkatan, turun lagi dihitung 1. Naik lagi, turun lagi dihitung 2. Sampai 8, itu namanya repetisi. Ya. Terus, untuk melatih otot kaki, ini namanya squat jump. Nah, jika kamu pernah dihukum melakukan kesalahan di sekolahan dahulu, ya, kamu disuruh lompat, terus jongkok, lompat, jongkok. Nah, itu squat jump. Sebenarnya melatih otot tungkaimu. Ya. Terus selanjutnya, yaitu latihan kecepatan. Nah, di sini tertulis, ketika melakukan aktivitas sehari-hari, kamu dituntut untuk melakukan suatu secara cepat, ya kan? Nah, jika kamu cepat melakukan sesuatu, itu dilihatnya juga enak. Kamu sendiri juga puas, ya kan? Juga marem, ya kan? Nah, seumpama kamu disuruh ibumu pergi ke warung untuk berbelanja. Contohnya, nak minta tolong belikan berambang bawang dan lain sebagainya, ya kan? Ke toko, diberi uang, kamu berlari set sampai toko, kembali lagi set. Tidak ada 1 menit sudah selesai. Lah, cepat sekali, ya kan? Berarti yang menyuruh juga puas, kamu sendiri juga puas. Lain ceritanya jika kamu jalannya lelet, santai, 30 menit belum datang, tidak sampai rumah. Nah, yang di rumah pun yang mau masak juga menunggunya kelamaan, ya kan? Nah, itu contoh sederhananya. Bagaimana melatih kecepatan? Ya. Di sini kamu bisa berlatih lari. Nah, lari yang tepat untuk melatih kecepatan yaitu lari jarak pendek. Bisa menggunakan lari sprint, ya kan? Nah, kalau dulu pernah diajarkan di sekolahan, nah, kalau di rumah jaraknya tidak usah sesuai dengan yang tertera di buku. Soalnya halamanmu kan tidak ada 100 meter, ya kan?
kamu bisa menggunakan halamanmu untuk melatih kecepatan. Nah, yang pertama, kamu bisa jongkok, aba-aba, terus dalam hatimu mengucapkan 1, 2, 3, ya, berlari sampai ujung yang kamu tentukan, terus kembali lagi. Ya, itu bisa kamu lakukan berulang-ulang kali. Atau kalau tidak itu, kamu bisa berolahraga pagi di rumah. Setelah bangun tidur, sholat subuh, menunggu matahari agak keluar dulu, sekiranya hangat-hangat gitu, kamu baru lari, jogging, ya kan. Nah, selain untuk menambah kecepatan, juga menambah kebugaran. Kamu bisa menghirup udara pagi. Jangan setiap malam main game, main HP, siangnya tidurnya bangunnya kesiangan, ya kan? Nah, itu bukan contoh yang baik, itu namanya. Nah, silakan kita lanjut ke halaman 74. Di sini ada latihan daya tahan. Nah, apa sih Pak sebenarnya daya tahan itu? Apa coba? Daya tahan itu adalah kekuatan kamu melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama, ya kan? Ya, tidak mudah capek. Nah, jadi kamu tubuhmu tahan, ya kan? Di sini latihan daya tahan bisa kamu lakukan dengan lompat tali, ya kan? Sudah tertera di buku. Kalau tidak punya tali bagaimana, Pak? Kamu bisa memodifikasinya menggunakan tambang. Tapi ingat, dijaga keselamatannya, ya kan? Soalnya sekali melompat kamu kan sudah lepas dari tanah, sehingga kalau jatuh itu pasti rasanya ya dirasakan sendiri, ya kan? Nah, selain meningkatkan daya tahan, lompat tali juga mempunyai beberapa manfaat. Satu, yaitu membakar lemak, ya kan? Untuk menurunkan berat badan, ya kan? 2, melatih mengencangkan otot. 3, mencegah dan mengurangi resiko osteoporosis atau tulang keropos. Nah, bagaimana lompat tali kok bisa mengurangi tulang keropos, ya kan? Nah, di sini sebenarnya jika kamu jarang atau tidak melakukan olahraga atau aktivitas yang bisa mengeluarkan keringat lebih, itu penyerapan vitamin D dalam tubuhmu itu akan jadi sangat lambat. Ya, gunanya apa vitamin D? Yaitu vitamin yang gunanya untuk tulang, ya kan? Sebagai pertumbuhan tulangmu, dia membantu tulangmu untuk tumbuh. Ya. Secara garis besarnya, vitamin D itu yaitu mengubah kalsium, ya kan? Itu merasuk ke tulang, itu menggunakan vitamin D, ya kan? Bukan kalsium aja terus tiba-tiba nempel di tulang jadi tinggi, tidak, itu ada prosesnya. Ya, setelah melakukan olahraga ini, itu bisa meningkatkan atau mempercepat kalsium memproses atau menempelkan dirinya ke tulang, yaitu dibantu oleh vitamin D tadi. Selanjutnya, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh. Ya, ini sudah pasti. Kalian lompat tali, kalau tidak koordinasi antara tangan dan kaki, pasti tidak bisa. Ya, sampai di sini. Kalau kurang paham, silahkan nanti diputar lagi. Kita bisa lanjut ke latihan kelenturan. Nah, di sini latihan kelenturan yaitu kemampuan untuk menggerakkan tubuh atau bagian tubuh secara leluasa tanpa mengalami cedera pada otot atau persendian. Nah, itu namanya kelenturan. Nah, contoh yang paling mudahnya, kamu punya penggaris di rumah, ya kan? Penggaris baru sama penggaris lama, ya kan? Penggaris baru yang warnanya masih jreng, ya kan? Kalau dilihat gini masih bening. Terus penggaris lama yang warnanya sudah usang. Itu coba kamu tekuk seperti ini. Ya, kamu tekuk. Setelah membusur, kamu lepaskan lagi. Itu yang baru. Terus yang lama kamu tekuk lagi. Nah, setelah sama membusur,
kamu lepaskan lagi. Terus ditekuk lagi. Kedua-duanya diperlakukan secara sama. Nah, nanti kamu akan tahu bedanya. Mana penggaris yang lentur sama penggaris yang sudah tidak lentur. Kalau penggaris yang baru, yang masih lentur, itu kamu tekuk seperti ini, kamu buat busur seperti ini, itu tidak ada suaranya kretek 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 gitu kan, nggak ada, langsung membusur, kamu lepaskan kembali lagi. Itu tandanya penggaris yang baru itu masih lentur, ya kan? Ini kelenturan, ini masih lentur, masih baru. Beda sama penggaris yang sudah lama, itu kamu tahu gini, pasti suaranya ketek letek letek letek. Kalau kamu tahan sedikit pasti tes patah, ya kan? Berarti penggaris yang lama itu kelenturannya sudah mulai menghilang. Ya, di sini sama dengan tubuhmu. Jika tubuhmu ditekuk, ya, maksudnya bukan terus dibusurkan, tidak. Ditekuk itu lebih mudahnya gerakan kayang gitu ya. Ditekuk. Jika ada suara kletek kletek kletek, kamu teruskan pasti tak gitu. Ada yang patah ya. Tapi jangan dicoba di rumah. Ya. Jika sudah membusur, dilepaskan lagi tanpa rasa sakit, itu kelenturan tubuhmu bagus. Nah, sekarang gerakan apa aja untuk melatih kelenturan? Nah, di sini ada gerakan squat thrust atau jongkok lempar jongkok berdiri, ya kan? Posisinya seperti ini. Jongkok, sebelumnya berdiri, jongkok. Terus posisi push up, tapi dia tidak push up. Terus kembali lagi dengan posisi setengah jongkok seperti ini, terus berdiri. Nah, di sini latihan kelenturannya di sini kan. Setelah jongkok, kakimu kamu lempar ke belakang, pasti tubuhmu membusur sedikit, centul gitu kan. Nah, jika centulannya atau pantulannya ini baik, kamu tidak terasa sakit di punggung, ya kan? Nah, bisa kamu coba, tapi sesuai dengan urutan ini, ya kan? Sesuai urutan di sini. Nah, jika punggungmu terasa sakit setelah melakukannya sekitar 5 repetisi, berarti kebugaran tubuhmu masih kelenturan tubuhmu masih kurang. Bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu latihan. Ya, kamu bisa lakukan squat thrust ini sehari 5 atau sampai 8 kali sekuat kamu. Nanti tidak terasa, lama-lama kelenturan tubuhmu akan baik. Terus yang terakhir yaitu latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisinya, baik saat diam maupun bergerak. Nah, di sini untuk latihan keseimbangan kamu bisa berlatih dengan posisi 1. Kapal terbang, 2. Berjalan di pijakan yang kecil, sesuai dengan urutan kakimu. Nah, untuk yang lebih mudah yang dilakukan di rumah 2 itu. Ya, latihan kapal terbang yang pertama, posisi siap, kaki belakang diangkat, kedua tangan dilentangkan. Itu. Terus yang kedua, kamu bisa melakukannya di balok titian atau berjalan di balok. Di depan rumahmu pasti ada namanya, kalau bahasa Inggrisnya loaning, ya kan. Di depan rumahmu pasti ada loaning, ya kan. Itu batas antara teras dan tanah, ya kan. Pasti ada gundukan semen yang panjang. Kalau di depan rumahnya ada, itu kamu bisa gunakan untuk latihan keseimbangan. Berjalan, kamu gunakan loaning itu sebagai balok titian. Terus kedua tangannya dilentangkan. Jalannya juga harus napaknya segaris. Nah, kalau tidak ada loaning, kamu bisa menggantinya dengan tongkat atau batu bata yang kamu tata, tapi ingat jaga keselamatanmu sendiri. Udah. Sampai di sini. Nah, ya, Pak Sipta punya tugas. Mungkin penjelasannya Pak Sipta tadi terlalu cepat atau terlalu kurang
mengerti untuk kalian, kamu bisa putar beberapa kali, kamu ulang. Terus silahkan dibaca rangkumannya. Nah, rangkuman ini adalah intinya dari yang di depan tadi, ya kan. Terus untuk kamu tugasnya, silahkan kamu buka halaman 79, nomor 1 sampai dengan 10 yang ABC, ya kan. Kamu kerjakan di rumah, kamu tulis di buku paket. Nah, kalian kan punya satu-satu, ya kan. Kamu tulis di buku paket, ya 1 sampai 10 sudah cukup. Ya, dari Pak Septa cukup sekian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ingat, selalu belajar, berjuang menghindari kemalasan, berjuang menghindari godaan untuk tidak belajar. Nah, di sini akan menjadi catatan amal yang baik buat kamu, ya kan? Sebenarnya sepele, tidak belajar, nah, wis dolaneh, wis losdol, ya kan? Kalau anak-anak sekarang seperti itu, kan? Tapi ingat, kamu adalah siswa MI Krishna, ya. Buat perbedaan, ya. Terus belajar, jangan malas-malasan. Setelah belajar, kamu bisa bermain, diatur waktunya. Dari Pak Septa cukup sekian. Jika ada kesalahan, Pak Septa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.